ya surah perlindungan tersebut. Baca qul a'udzu birabbil falaq lebih dahulu baru nas. Apakah setiap mau tidur atau kita mau pergi berangkat kerja, ya mau persiapan berangkat kerja, boleh dibaca. Insya Allah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab membaca dua surah tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala az-Zamakhsyari ma'ahu kabanatil lubaidil mazkur. Dan berkata Imam Az-Zamakhsyari, ahli tafsir, sertanya seperti anak-anak wanita Lubaid yang telah disebutkan. Jadi bapaknya tukang sihir, anaknya pun yang ngikutin tukang sihir juga. Kerjasama dia itu menyihir Nabi kita. Alhamdulillah Nabi kita didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa kedua surah tersebut. Malaikat Jibril menyerukan suruh membaca kedua surah tersebut setiap kali mau tidur, dan ya setiap saatlah baca kedua surah tersebut. Insya Allah ya alhamdulillah Nabi kita sudah membacanya dan dia terbebas daripada berbagai macam ilmu sihir. Karena itu buat kita ya sekali lagi jangan lupa baca kedua surah tersebut setiap kita mau tidur atau setiap kita mau berangkat kerja atau kemana. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dari kejahatan manusia yang hasud ketika dia hasud, yang dengki ketika dia dengki. Ya, yang dengki ketika dia dengki. Jadi di dunia ini banyak manusia yang pendengki. Kita berlindung jangan sampai mereka berbuat dengki kepada kita. Apa sih itu hasud? Apa sih itu dengki? Dengki itu begini. Umpamanya kita jualan nasi uduk laku, dijahatin sama dia, jangan sampai kagak laku dengan berbagai macam cara. Itu namanya dengki. Kalau kita udah bangkrut, jatuh diketawain. Paling dia bilang gua lu lawan. Nah, begitu itu termasuk orang dengki namanya. Banyak lagi yang orang-orang dengki itu. Contoh kita punya motor, bawa motor. Orang dengki itu kadangkala dia bawa silet, sabraknya di silet. Nah itu termasuk dengki namanya. Apalagi tuh banyak contoh-contoh dengki itu. Jangan sampai kita jadi orang pendengki. Sebab kalau jadi orang pendengki itu nanti yang ngebalas itu bukan manusia itu sendiri. Tapi yang ngebalas dia, yang belain manusia yang didengkiin itu adalah langsung Allah. Dia zulim namanya, jahat. Jadi yang membela orang yang dijahatin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bela. Namun kita sebagai muslim yang baik, bila kita didengkin sama orang, dizolimin sama orang, itu kita sebaiknya ya jangan kita sumpahin dia, jangan kita doain supaya susah dan lain sebagainya. Kita doain dia supaya jangan sampai berbuat dengki lagi. Cukup kita yang kena perbuatan dengki dia, jangan sampai dia berbuat dengki kepada yang lain. Itu kita harusnya semacam itu. Orang jahat sama kita, jangan kita jahatin lagi. Kita doain. Jangan sampai dia jahat lagi kepada orang lain. Cukup jahat kepada diri kita. Itu baru luar biasa kita punya akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Idza hasada tafsirannya azharu hasadahu. Dia tampakkan kedengkiannya. Wa amila bimuqtadahu, dan dia melakukan dengan kedengkiannya itu.
Kalubaidil mazkur, seperti Lubaid bin Lubaid yang telah disebutkan minal Yahudi, dari orang Yahudi, al-hasidin alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbuat dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara salasata syamilalah ma khalaqa ba'dahu li syiddati syarrihi. Dan disebutkan 3 yang mencakup baginya apa yang diciptakan setelahnya karena sangat parah. Jadi kedengkiannya sangat apa? Parah. Nah, itulah kandungan surah Al-Falaq. Ya, tujuannya kita ini dianjurkan untuk sering membaca ayat ini supaya jangan sampai terkena perbuatan simpat dengki, perbuatan yang lainnya, sihir dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita setelah mengetahui kita akan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan baca Bu Haji surah yang berikutnya, An-Nas. Surah An-Nas turun dari Mekah. Surah yang ke-114. Ayatnya 6 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Terima kasih Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Nas, surah manusia. Turun di Mekah atau di Madinah sebanyak 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Khaliqihim, yang menciptakan mereka. Siapa? Allah yang menciptakan mereka manusia. Wa malikihim, dan yang menguasai mereka. Hussau bidzikri tasrifan lahum, disebut, dihususkan dengan disebutnya karena memuliakan bagi mereka. Disebut tuh manusia karena dimuliakan oleh Allah. Sebab manusia dinamakan An-Nas dari kata nasya yansa. Ya, dari kata nasya yansa, artinya pelupa atau banyak berbuat kesalahan. Manusia dinamakan An-Nas, banyak pelupa dan banyak mempunyai perbuatan kesalahan. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang baik adalah manusia ketika dia berbuat kesalahan, kekeliruan, dia perbaiki kesalahannya itu dan kekeliruannya itu. Kalau memang dia berbuat salah kepada Allah, contohnya dia sering ninggalin sholat umpamanya, ya, kemudian dia bulan suci Ramadan puasanya cuma cuma 10 hari, jarang ngeluarin zakat, ya, dia perbaiki. Dia perbaiki sholatnya yang benar.
ketika datang Ramadan ya diusahakan maksimal puasa sampai tuntas, tidak berbuat maksiat sambil berdoa kepada Allah. Semacam itu manusia yang baik namanya. Ketika dia berbuat kesalahan, dia perbaiki. Bila kesalahannya itu kepada sesama manusia, juga diperbaiki. Bagaimana caranya? Datang ke rumahnya, minta maaf. Itu cara memperbaikinya. Sebab yang namanya manusia, jarang ada yang namanya manusia itu, jarang ada yang nggak pernah berbuat salah. Pasti banyak kesalahan. Ya mudah-mudahan ketika kita berbuat banyak kesalahan, yaitu kita dapat memperbaiki diri, baik yang berkaitan kepada Allah dan yang berkaitan kepada manusia. Dengan demikian Allah sangat mencintai kita semuanya sebagai bangsa manusia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wa munasibatan lil isti'azati, dan penyesuaian untuk perlindungan, min syarril muwaswisi fi sudurihim, dari kejahatan yang menggoda di hati mereka. Jadi bangsa jin itu mereka menggoda kebanyakan di hati manusia. Istilah Betawinya dia nyarang di hati manusia. Mudah-mudahan dengan sebab kita banyak baca surah ini, mereka tidak bisa nyarang di hati manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, penyembahan manusia, ilahin nas. Badalani au sifatani, keduanya jadi badal atau jadi sifat. Au atfa bayanin atau atop bayan. Wa ajharul mudofa ilaihi fihima ziyadatun lil bayan, dan menampakkan mudhof ilaih pada keduanya, yaitu sebagai tambahan untuk penjelasan. Min syarril waswasil khannas, aku berlindung daripada kejahatan yang membisikkan. Ayat syaitani artinya setan. Summiya bil hadasi likasrati mulabisatihi lahu, dinamakan dengan bisikan karena banyak mulabisatihi yang menggoda. Yang menggoda manusia, yaitu baginya. Al-Khannas, yang bersembunyi. Li'annahu, karena sesungguhnya dia setan. Yahnasu, dia bersembunyi di hati itu. Wa yata'akharu, dan dia meninggalkan daripada hati tersebut anil qalbi. Kullama dzakarallah, ketika manusia ingat Allah, ketika manusia zikir kepada Allah, dia lari dari hati manusia. Jadi setan itu bagi manusia-manusia yang jarang zikir, jarang ingat Allah, bersembunyi itu di hatinya, di hati dia, bersembunyi itu. Tapi bagi manusia yang sebentar-bentar zikir, dia ingat Allah, dia zikir, itu setan-setan itu tidak sempat bersembunyi. Sebab dia lari dari tempat itu, dari hati tersebut, lari. Makanya kita banyakin zikir. Jadi setan-setan itu gak sempetan bisa ada di situ. Karena kita zikir kepada Allah, dia langsung menjauh, dia langsung menjauh. Banyakin zikir. Apa yang dibaca subhanallah, subhanallah. Meskipun gak keluar suara, ngelumik aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu setan gak sempetan bisa datang ke hati. Dilindungi. Sebab kalau yang namanya setan itu sampai sembunyi di hati, dia jarang zikir kepada Allah, wah ini sangat berbahaya. Jadi hati yang dihinggapi oleh setan itu sehingga orangnya, manusianya, tindakannya kurang bagus. Kadang-kala sombong. Ya, sombong. Sebab kan sombong kagak boleh banget. Sebab itu bajunya Allah. Allah sih bersifat sombong, memang bajunya dia. Tapi manusia tidak boleh bersifat sombong. Kenapa dia sombong? Nah, karena di hatinya ada setan. Bisikin dia. Makanya banyakin zikir begitu. Jangan sampai setan-setan itu bisa sembunyi di hati kita.
Nah itu kadangkala selain sombong, yang namanya suruhan setan tuh hatinya. Dia sombong dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari baca surah ini, ya banyakin zikir, insya Allah kita terlepas daripada cengkeraman setan, dan setan-setan, jin-jin tidak akan bisa tinggal di hati kita masing-masing karena kita selalu zikir, karena selalu ingat Allah. Mudah-mudahan kita selalu zikir dan selalu ingat Allah supaya dilindungi daripada setan-setan yang terkutuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan fi sudurin nas, di hati manusia, qulubihim, yaitu hati manusia, hati mereka. Idza ghafilu an zikrillah, ketika mereka lalai daripada ingat Allah. Ketika manusia lalai tidak ingat Allah, itu setan membisikkan di hati. Setan itu terdiri minal jinnati wan nas, terdiri daripada bangsa jin dan manusia. Setan tuh. Setan sebetulnya pekerjaannya, makhluknya jin. Jadi jin itu terdiri dari dua model, ada jin keturunan daripada bangsa jin, jin beneran. Insya Allah bila kita bacaan tersebut dia lari, kita bacain ayat kursi juga dia lari, insya Allah. Tapi kalau jin manusia udah nggodain kita, apalagi kita sebagai orang laki digodain sama wanita cantik, nah itu udah termasuk jin dia itu, orang perempuan itu godain kita, umpamanya termasuk jin itu. Kalau kita zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkena godaan tersebut. Hanya zikir kepada Allah. Manusia juga bisa dikatakan sifatnya kayak jin. Kalau dia itu selalu jadi provokator. Dia merasa senang kalau orang lain pada ribut. Nah itu jin namanya itu. Nah itu. Ya, mudah-mudahan dengan sebab kita membaca kedua surah ini, kita insya Allah akan dilindungi oleh kejahatan daripada bangsa jin dan daripada kejahatan manusia. Berikutnya adalah minal jinnati wan nas bayanun lisyaitan, penjelasan bagi setan al-muwaswisi, yang membisikkan, annahu jinniyun wa insiyun, bahwasanya dia adalah bangsa jin dan manusia. Kaqaulihi ta'ala syayatinul insi wal jin, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala syayatinul insi wal jin, yaitu setan manusia dan setan jin. Au minal jinnati bayanun lahu, atau daripada bangsa jin yang menjadi penjelas bagainya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita terbebas daripada godaan bangsa jin dan manusia jika kita selalu ingat Allah dan zikir kepada Allah. Bacalah kedua surah ini ketika kita mau tidur. Ya, insya Allah diselamatkan kita di atas malam dari berbagai macam sihir dan lain sebagainya. Ketika kita mau berangkat kerja pun kita baca kedua surah ini. Di tempat pekerjaan insya Allah kita nggak banyak musuh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Sampai ketemu insya Allah pada Selasa depan berikutnya. Dengan izin Allah tentunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian yang hadir semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.